Wih, Seberapa gila sih tingkat kecanduan main game di sebuah negara? Waduh, kecanduannya main game loh. Di negara ini, PUBG Mobile punya lebih dari 50 juta pengguna aktif. Setiap hari, 13 juta pemain online, itu seperempat dari total pengguna global. Ada kasus seorang mahasiswa 21 tahun yang nekat bunuh diri karena nggak bisa lagi main game. Mereka bahkan mendandani karakter game jadi mirip dewa-dewa. Dan saat menikah, mereka pakai istilah chicken dinner, alias menang PUBG buat ngungkapin cinta mereka. Pasti ada yang langsung bilang, wih abstrak banget, pasti Jepang nih. Bukan loh, Jepang nggak punya sebanyak itu penduduk. Lagi pula, orang Jepang itu cukup royal bayar untuk game ini. Sementara negara yang kita bahas ini cuma menyumbang 1,5% saja dari total pendapatan global. Kalau sudah sampai sini, sebagian teman-teman mungkin sudah bisa menebakkan. Ya, benar sekali. Negara ini adalah India yang terkenal padat penduduk, bersih, dan higienis itu. Hari ini kita akan sama-sama lihat betapa fanatiknya orang India yang suka sok-sokan ini terhadap game buatan Tiongkok. Saya bilang dari awal yang kita bahas di bawah ini adalah game PUBG Mobile yang diageni penuh oleh perusahaan Tiongkok ya. Versi di sini juga kita sebut Peace Elite atau biasa dikenal sebagai Chicken Dinner. Jadi untuk konten di bawah ini kita sebut saja semuanya sebagai PUBG, oke? Sampai September 2020 sebelum India melarang aplikasi Tiongkok, total unduhan PUBG di seluruh dunia mencapai 644 juta kali. India menyumbang 185,5 juta unduhan atau sekitar 28,8%. Puncak pengguna aktif harian mencapai 50 juta. Total penonton babak final turnamen e-sports mencapai 430 juta, jauh melampaui negara lain. Tapi dari segi keuntungannya, sampai 2019 India cuma menyumbang 1,5% saja. Ini sih tipikal kaum pemain gratisan banget. Orang India yang paling seneng pakai tapi paling minim mengeluarkan uang. Menurut laporan India Today, sejak Juni 2020, dengan alasan resiko keamanan dan masalah privasi data, India telah memblokir total 267 aplikasi Tiongkok. Bahkan aplikasi seperti WeChat Read dituduh membahayakan keamanan nasional. Ini logikanya gimana coba? Kalau pakai logika ini, semua aplikasi internasional pasti bermasalah dong. Gimana dengan Google atau Meta? Harusnya mereka juga diblokir kan? Tapi mereka nggak berani, karena itu kan produk bapaknya, yaitu Amerika. Lalu apa yang terjadi setelah mereka memblokir aplikasi-aplikasi Tiongkok ini? Warga India benar-benar kolaps. Pada September 2020, menurut laporan media India, setelah mahasiswa 21 tahun itu bunuh diri, ibunya langsung bilang ke media, dia setiap malam selalu main game. Saya rasa dia bunuh diri karena nggak bisa main game PUBG lagi. Ini bukan lecuan loh, ini kisah nyata yang dilaporkan media India. Terus setelah diblokir, apakah orang India benar-benar berhenti pakai aplikasi Tiongkok? Salah besar. Media India sendiri mengakui bahwa setelah larangan diumumkan, banyak sekali orang India yang diam-diam masih pakai aplikasi Tiongkok. Di grup PUBG yang anggotanya lebih dari 200 orang, semua orang tetap aktif seperti sebelum larangan. Ini yang namanya hukum perlawanan. Di mulut bilang nggak mau, tapi tubuhnya sangat jujur. Orang India ada yang simpan installer PUBG selama 7 tahun, cuma berharap suatu hari bisa main game itu lagi. Mereka juga pakai berbagai macam VPN dan cara buat ngakalin blokir demi memuaskan hasrat mereka main chicken dinner. Yang lebih kocak lagi, orang India sampai menjadikan PUBG sebagai agama, percaya nggak? Mereka mendandani dewa Ganesha yang berkepala gajah jadi karakter game, dilengkapi wajan penggorengan, pisau, pistol, dan lain-lain. Saat sembayang, mereka berdoa minta keberuntungan besar. Malam ini, chicken dinner. Terus ada juga orang India yang saat menikah, pasangan pengantin baru itu menunjukkan cinta mereka dengan main PUBG Duo. Coba bayangin pemandangan ini. Pakai gaun pengantin dan tuxedo sambil pegang HP, mereka main game di tengah resepsi pernikahan, dikelilingi dan disemangati para kerabat. Di beberapa wilayah India, game bahkan jadi mata uang sosial. Siapa yang jago PUBG di desa, dia punya status sosial yang lebih tinggi. Anak muda kumpul nggak ngobrolin kerjaan atau pelajaran, tapi ngobrolin chicken dinner berapa kali malam. Poster game terpampang di toko-toko, stiker karakter game ditempel di taksi, dan bayangan game ada di setiap sudut jalan. Apa akibat dari kegilaan game ini di India? Banyak sekali.
Keluhan orang tua, peringatan dokter, dan kekhawatiran pemerintah. Pemerintah Gujarat India pernah mengeluarkan larangan game karena remaja di sana jadi terlalu fokus, depresi, dan kecanduan. Polisi setempat bahkan menangkap siswa yang melanggar larangan main game di tempat umum. Seorang anak laki-laki 14 tahun kecanduan game sampai 48 jam gak makan dan minum, dan akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Remaja 16 tahun lainnya mencuri uang keluarga buat top up game lalu bunuh diri setelah ketahuan. Tragedi-tragedi ini terus terjadi, tapi pemerintah India cuma bisa melarang tanpa mau meneliti kenapa anak-anak di sana bisa sampai segila itu. Yang lebih mengkhawatirkan, India kekurangan institusi profesional untuk mengobati kecanduan game. Sebuah rumah sakit swasta di Delhi membuka center digital detox, tapi biayanya tinggi banget, mencapai Rp30.000 atau sekitar 5,4 juta rupiah. Yang jelas gak terjangkau buat keluarga biasa. Terus, kenapa sih orang India begitu cinta sama game ini? Selain karena hidup mereka tertekan dan butuh seks dan game untuk melampiaskan, yang lebih penting, di India, chicken dinner benar-benar bisa mengubah nasib. Sebagai pasar pengguna PUBG Mobile terbesar, industri esports India juga dapat pemasukan besar dari game ini. Ini membuat banyak orang India mati-matian latihan teknik, berharap bisa jadi pemain esports dan mencapai puncak kesuksesan. Beberapa tahun terakhir, banyak anak muda India putus sekolah beralih ikut liga dan turnamen profesional. Pemenangnya bisa dapat puluhan ribu dolar setiap bulan dari hadiah, sponsor, biaya endorse, dan saweran dari penonton streaming. Pemain esports tertop di India, Mortal, dapat ketenaran dan pengaruh besar dari streaming PUBG Mobile di tahun 2018. Dia bahkan bersama pemain India lainnya sempat ditembui langsung oleh Perdana Menteri India Narendra Modi di tahun 2020. Lihat kan, di India kalau jago main game kamu bisa ketemu memimpin negara. Pemerintah melarang tapi rakyat malah suka. Sikap benci tapi cinta dari India ini justru membuktikan betapa kuatnya pengaruh game Tiongkok ini. Pada tahun 2024, pendapatan game Tiongkok yang dikembangkan sendiri di pasar global mencapai 18,557 miliar US dollar, meningkat 13,39% dari tahun sebelumnya. Angka ini bahkan lebih tinggi dari PDB banyak negara kecil. Dari Genshin Impact sampai Black Myth Wukong, dari Peace Elite sampai Ming Chao, game Tiongkok sedang memicu revolusi budaya di seluruh dunia. Black Myth Wukong terjual 10 juta kopi dalam 3 hari dan menembus 20 juta kopi dalam sebulan. Ini rekor tercepat dalam sejarah game global. Dan saat pemain global sibuk membahas siapa itu Sun Wukong, India diam-diam mengubah Wikipedia mengklaim asal-usul Sun Wukong berasal dari dewa India, Hanuman. Ini bukan sekedar perdebatan game, tapi perebutan kekuatan wacana kebudayaan. Di era globalisasi sekarang, siapa yang bisa mendefinisikan simbol kebudayaan, suaranya akan lebih didengar. Siapa yang produk kebudayaannya lebih berpengaruh, dia punya lebih banyak kekuatan untuk bersuara. Kesuksesan Black Myth Wukong membuat seluruh dunia tahu di mana asal-usul Sun Wukong yang sebenarnya. Ini 10.000 kali lebih efektif daripada promosi kebudayaan apapun. Persaingan industri game sudah melampaui level bisnis sederhana dan menjadi bagian penting dari kekuatan lunak atau soft power negara. Amerika sudah puluhan tahun menyebarkan nilai-nilai Amerika melalui film Hollywood dan game. Jepang membentuk persepsi global tentang budaya Jepang melalui anime dan game. Sekarang, game Tiongkok masuk ke pasar global dengan kecepatan dan skala yang belum pernah ada, mengubah cara dunia memahami dan menerima budaya Tiongkok. Era keemasan game Tiongkok baru dimulai. Semua ini sebenarnya ada dalam rencana besar negara. Pada April tahun ini, pemerintah Tiongkok secara langsung menyatakan akan mengembangkan bisnis game untuk pasar global, membangun seluruh rantai industri, mulai dari pembuatan IP, produksi, penerbitan hingga operasi global. Ini sinyal apa? Ini sinyal dari tingkat negara yang memberitahu seluruh dunia ekspansi budaya Tiongkok akan melakukan serangan balik. Ketika semua negara menganggap game sebagai pintu masuk internet berikutnya, Tiongkok nggak boleh absen. Tiongkok nggak cuma harus ikut perang ini, tapi mereka menganggap harus memimpin perubahan ini. Secara teknis, game Tiongkok mendorong perkembangan teknologi canggih seperti 5G, AI, dan cloud computing. Dari segi lapangan pekerjaan, industri game telah menciptakan 30 juta lapangan pekerjaan. Di platform seperti YouTube dan TikTok, semakin banyak influencer asing mulai belajar bahasa Mandarin, meneliti sejarah dan budaya Tiongkok hanya untuk memahami dan menikmati game Tiongkok dengan lebih baik. Yang patut dicatat, perusahaan game Tiongkok sedang membangun jaringan distribusi dan komunitas pengguna mereka sendiri di seluruh dunia. Tencent bukan cuma perusahaan game terbesar global, tapi juga membangun ekosistem game global yang masif melalui investasi di studio game luar negeri. MiHoYo mendirikan banyak pusat operasi global, memberikan layanan yang terlokalisasi untuk pemain di berbagai wilayah.
Di balik strategi bisnis ini, ada ekspansi global dari pengaruh budaya Tiongkok. Berdiri di titik waktu tahun 2025 ini, kita bisa bilang, era keemasan game Tiongkok baru dimulai. Dari awalnya sekedar meniru game luar negeri sampai memimpin tren global, Tiongkok butuh waktu 30 tahun untuk menyelesaikan perubahan yang spektakuler ini. Jadi, kalau lain kali kamu lihat orang India diam-diam pakai VPN buat main game Tiongkok, orang Korea dengan kerennya kasih ulasan positif soal game Tiongkok, atau orang asing ribut soal karakter game Tiongkok, ingatlah, ini perang kebudayaan dan itu tandanya Tiongkok sedang memenangkan perang ini. Lalu, Indonesia kapan? Mungkin memilih menjadi seperti India? Kitalah yang akan menentukan arah negara ini seperti apa. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!